Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin namaku Dinda Seprilana dengan NIM 221121113 dari kelas A4 Biomedik dan rekanku Presi Jumzal Gestia dengan NIM 2211212050 dari kelas A. Sharing hearing komponen darah. Oke guys, kali ini aku dengan rekanku Presi Jumzal Augestia akan sharing hearing terkait komponen darah nih guys. Nah, sebelumnya Ci, kamu udah tahu nggak sih komponen darah itu apa-apa aja? Udah nih Din, tiga kan? Iya, ada 3. Yang pertama itu ada eritrosit atau sel darah merah, yang kedua ada leukosit atau sel darah putih, dan yang terakhir itu ada Trombosit. trombosit atau keping darah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sel darah merah atau eritrosit. Jadi, sel darah merah atau eritrosit ini membentuk sekitar 40% dari komponen darah manusia, guys. Maksudnya di sini yang dominan dalam tubuh kita itu adalah sel darah merah atau eritrosit ini. Yang mana sel darah merah ini mengandung hemoglobin. Hemoglobin yaitu protein yang berperan sebagai zat warna merah pada darah kita. Jadi gini, dengan kata lain darah kita itu dapat berwarna merah karena adanya hemoglobin. Jadi hemoglobin ini adalah protein yang mengandung zat besi. Fungsi dari hemoglobin ini adalah membawa oksigen dari paru-paru dan mengirimkannya ke seluruh jaringan tubuh. Yang mana oksigen ini digunakan sel tubuh untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh. Selanjutnya, karbon dioksida menjadi produk limbah yang dibawa oleh sel darah merah dari jaringan dan dikembalikan ke paru-paru untuk dikeluarkan ketika kita menghembuskan nafas. Nah, kita akan membahas tentang volumenya nih guys, volume sel darah merah. Volume sel darah merah ini dapat mempengaruhi kesehatan dan fungsi tubuh kita secara keseluruhan, Cip. Maksudnya di sini, ketika jumlah sel darah merah kita itu terlalu rendah atau volumenya terlalu rendah yang disebut dengan anemia, darah dapat membawa lebih sedikit oksigen sehingga dapat menimbulkan rasa lelah dan capek yang terlalu cepat. Nah, sebaliknya ketika volume sel darah merah kita itu terlalu tinggi atau yang dinamakan dengan eritrositosis, yang mana bisa menyebabkan darah kita itu terlalu kental, Ci. Nah, dalam kondisi ini dapat menyebabkan darah kita itu lebih mudah menggumpal, sehingga jika adanya volume darah yang terlalu kental menggumpal terus ditambah dengan tekanan darah yang terlalu tinggi itu dapat menimbulkan pecahnya pembuluh darah, Ci. Yang mana pecahnya pembuluh darah ini dapat berakibat ke stroke dan serangan jantung pastinya. Oleh karena itu, sel darah merah kita itu harus memiliki volume yang cukup. Nah, selanjutnya itu kita harus juga mengetahui guys, jumlah dari sel darah merah yang dihasilkan dalam satu tetes atau mikroliter darah wanita dan pria itu cukup berbeda, yang mana 4,5 sampai 6,2 juta pada pria dan 4 sampai 5,2 juta pada wanita. Jadi lebih banyak yang pria ya? Iya, lebih banyak jumlah yang sel darah merah pada pria daripada wanita. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang leukosit atau sel darah putih. Leukosit atau sel darah putih ini menyumbang 1% dari komposisi darah manusia. Jumlahnya lebih sedikit dibandingkan sel darah merah tentunya. Rasionya sekitar 1 sel darah putih untuk setiap 600 sampai 700 sel darah merah. Wah, cukup signifikan ya, Ci, perbedaannya. Nah, walaupun seperti itu, fungsi utama atau peran dari sel darah putih ini sangat-sangat penting bagi kehidupan kita. Yang mana sel darah putih inilah sebagai tameng atau sebagai pelindung diri kita dalam mempertahankan tubuh dari infeksi virus ataupun bakteri ataupun zat asing lainnya, guys. Nah, yang sel darah putih ini tentunya juga memiliki komponen penyusun. Di antaranya itu ada neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. Nah, neutrofil ini merupakan jenis sel darah putih yang paling banyak yang berperan untuk melindungi tubuh terhadap infeksi dengan membunuh serta menelan bakteri, jamur, dan zat asing. Yang kedua itu yaitu limfosit. Limfosit ini terdiri dari 3 jenis, yaitu ada sel T atau limfosit T,
dan ada sel pembunuh alami, dan ada sel B atau limfosit B. Selanjutnya yang ke berapa ini sih? Cici? Yang ketiga nggak sih? Yang ketiga yaitu monosit. Monosit ini berfungsi sebagai penghancur sel-sel mati ataupun rusak dan membantu bertahan untuk melawan banyak organisme menular. Yang keempat ada eosinofil yang berfungsi sebagai membunuh parasit, menghancurkan sel kanker dan terlibat dalam respons alergi. Jadi kalau kamu alergi, eosinofil inilah yang berperan dalam melawan itu semua. Yang kelima itu ada basofil. Basofil juga sama sih fungsi perannya dengan eosinofil, yaitu terlibat dalam respon alergi tubuh. Nah, sel darah putih ini memiliki peran yang sangat penting terhadap infeksi atau serangan virus dari luar. Leukosit dapat memproduksi antibodi yang dapat menjadi benteng dan menyerang organisme dari luar yang ingin masuk ke tubuh kita. Jumlah sel darah putih yang lebih tinggi dari normal atau leukositosis ini, mungkin tidak langsung menimbulkan gejala, Akan tetapi kondisi ini dapat menjadi indikasi adanya kelainan yang mendasari seperti infeksi, proses inflamasi atau radang, dan leukemia. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada trombosit atau keping darah. Trombosit atau platelet adalah partikel seperti sel yang lebih kecil dari sel darah merah atau putih. Nah, trombosit ini lebih sedikit jumlahnya dibandingkan sel darah merah, guys, dengan rasio sekitar 1 trombosit untuk setiap 20 sel darah merah. Peran trombosit ini sangatlah penting dalam mencegah dan menghentikan perdarahan. Nah, jadi di sini trombosit akan membantu proses pembekuan di tempat perdarahan dan menutup pembuluh darah. Nah, maksudnya di sini kamu ngerti nggak sih, Ci? Jadi kalau misalnya kita buka itu, tempat buka tadi itu di apa? Trombosit lah yang berperan dalam menangani kasus ini gitu. Nah, pada saat yang sama sel trombosit akan melepaskan zat yang membantu meningkatkan pembekuan lebih lanjut. Ketika jumlah trombosit kita terlalu rendah atau dinamakan dengan trombositopenia, darah dapat membeku secara berlebihan nih, Ci. Iya, secara berlebihan, yang maksudnya ini tuh dapat menyumbat pembuluh darah dan yang menyebabkan gangguan seperti stroke ringan. Itu berbagai komponen darah beserta fungsinya. Itulah yang kita bahas kali ini, Ci. Apakah membantu atau berfaedah nggak sih sharing-sharing kita kali ini? Berfaedah banget sih, Din, tentunya. Setidaknya kita lebih kayak murojaah atau mengulang kembali lah ya materi kita dari SMP, SMA, dan kuliah pun juga itu aja materi kita. Setidaknya mengingat lebih fasih ingatan kita terhadap materi kita kali ini. Oke, Ci, sekian dari sharing kita kali ini. Terima kasih pemirsa, dadah.